Kalau ingin lama, kasih pertanyaan yang banyak. Terserah, sampai jam 12 gak apa-apa. Yang penting ini terserah, apa jamaah kuat atau saya kuat. Siapa yang capek duluan nanti berhenti bareng-bareng. Kita ini udah sepakat lah, kita bisa join masalah ini. Gak repot-repot. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Ini ada Ustadz Al-Nof ya, panitia masjid, untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau mungkin pertanyaan secara langsung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai ingin bertanya, Pak Yai, ini tentang nikah. Bagaimana Pak Yai nikah dengan akhwat salafi tapi garis keras? Salafi ekstrim ini ya. Menikah dengan orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah, sebagian ulama mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Ada yang mengatakan sah tapi haram, sah tapi makruh. Yang baik menikah sesama ahlus sunnah. Mengapa haram atau makruh? Biasanya kalau beda akidah maka nanti keluarganya tidak harmonis. Kecuali kalau salah satunya mengalah ikut akidah satunya. Misalnya istrinya aswaja ahlus sunnah, suka tahlil, suka ke masjid, suaminya anti tahlil. Setiap istrinya mau ke masjid gak boleh ke masjid. Kamu kalau ke masjid tidak taat pada suami, repotlah istrinya. Akhirnya bertengkar terus. Saya ini sering dicurhati orang. Mengapa curhat? Asalnya suaminya ahlus sunnah, lalu gabung-gabung dengan kelompok salafi, terpapar ajaran wahabi, akhirnya sering bertengkar. Sebagian sampai cerai. Karenanya kita doakan, mudah-mudahan jamaah kita dapat jodoh orang soleh. Dan orang soleh itu pasti ahlus sunnah. Kalau orang di luar ahlus sunnah, walaupun rajin ke masjid, itu tidak soleh. Mengapa gak soleh? Karena hatinya jelek, mengkafir-kafirkan orang. Hatinya rusak. Orang soleh itu syaratnya hatinya harus bagus. Sama dengan mobil. Mobil itu kalau bagus, mesinnya harus bagus, bukan cuma luarnya. Sama dengan HP. HP itu kalau cuma casingnya, luarnya bagus, tapi softwarenya rusak, itu bukan HP soleh namanya. Yang enak bagaimana? Banting aja ke tanah, biar selesai. Jadi begitu. Yang kedua ya, apa perbedaan antara Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dari tadi itu perbedaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah sebenarnya. Cuma berarti ini minta tambahan. Banyak perbedaannya, ya. Kalau di dalam akidah, misalnya akidah tentang Allah, kalau Ahlus Sunnah ini konsepnya sifat 20, yaitu wujud qidam. Kalau Wahabi gak mau sama wujud qidam baqa, tapi tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan ini antara tauhid 3 Wahabi dengan sifat 20 gak bisa disatukan. Mengapa? Itu ibaratnya menyatukan air dengan daun talas apa daun keladi? Sama. Atau menyatukan air dengan minyak. Gak bisa nyatu, akidahnya beda. Kalau kita ini sifat 20, kalau Wahabi tauhid 3. Karena tauhid asma wa sifat berlawanan dengan sifat 20. Karenanya akidah kita kalau ditanya apakah Allah ada, Allah wajib ada, yaitu sifat wujud. Sejak kapan adanya Allah? Jawabnya sifat qidam. Adanya Allah tanpa permulaan. Sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya sifat ba. Artinya Allah maha kekal, maha abadi.
Lalu ada pertanyaan, seperti apa Allah? Jawabnya mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya Allah seperti apa? Kata Wahabi, Allah itu mukhalafatu lil hawadits, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya, kata Wahabi. Seperti apa? Di kitab-kitab Wahabi diterangkan Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Ini kata Wahabi. Dan ini mirip akidah Yahudi. Apa kata Yahudi? Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter. Cuma beda usia dengan Tuhannya Wahabi. Karenanya akidahnya Wahabi ini mirip akidahnya al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah, yaitu Yahudi. Jadi Tuhannya Yahudi, abang Tuhannya Wahabi, karena lebih tua. Makanya disingkat, karena Wahabi dengan Yahudi, Yahudi dengan Wahabi ini adik-beradik atau kakak beradik, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi abangnya Yahudi. Kan ya, Wahabi adiknya Yahudi. Ini beda akidahnya Wahabi dengan kita, beda. Kalau kita Allah gak serupa dengan apapun perkara baru. Dalilnya mana? Allah gak serupa dengan perkara baru. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Karenanya kata para ulama, gak ada Allah serupa dengan apapun. Karenanya kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Apa saja ada orang memikirkan tentang Allah, Allah gak sama dengan itu. Mengapa? Karena yang terlintas dalam pikiran manusia itu tidak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat. Sedangkan apa saja yang pernah dia lihat, semuanya adalah perkara baru. Sedangkan Allah itu wajib memiliki sifat tidak, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tak serupa dengan perkara baru. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud kidam bapak mukhalafatu lil hawadits, alamatnya di mana? Kita jawab qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah tidak butuh pada tempat dan Allah tidak butuh pada yang menciptakan atau mengatur. Mengapa gak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khaliq, sifatnya Tuhan, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh tempat dan tempatnya harus nyaman, ada AC-nya. Kalau entah nyala apa enggak AC-nya, saya apa nyala ya, nyala. Kalau tempatnya nggak enak, kita agak betah di sini. Kalau Allah gak butuh. Ini akidah Ahlussunnah wal. Kalau Wahabi beda. Wahabi kalau ditanya alamat Tuhan di mana, loh kamu belum tahu? Belum. Kamu, saya sudah tahu. Di mana? Di Arasy. Wah jauh banget ya. Lah kenapa? Kalau kita ada perlu gimana? Kan nggak ada pesawat ke Arasy. Apa kata Wahabi? Jangan khawatir. Karena Tuhan setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Ditanya Wahabi, ngapain Tuhan itu turun pukul 3 pagi? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 pagi bangunlah sholat malam, kata Wahabi. Wahabi ditanya, memangnya kalau nggak turun dari atas Tuhan nggak dengar? Bingung Wahabi mau jawab. Nanti dia jawab sebenarnya dengar sih walaupun nggak turun. Takut dibilang, ya kalau memang nggak turun bisa dengar, ngapain turun? Kalau nanti dia jawab, oh kalau nggak turun Tuhan ya nggak dengar, kafir dia. Bingung. Kalau bilang dengar nanti ditanya lagi gak bisa jawab lagi. Katanya dengar, lalu ngapain turun? Bingung. Lalu Wahabi ditanya lagi,
itu pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena pukul 3 ini beda-beda kalau waktu istiwa. Kalau Indonesia dibagi 3, maka bagaimana? Kata Wahabi itu pukul 3 sesuai waktu daerah masing-masing. Oh, kalau begitu turun terus dong. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Ini Wahabi. Akidah Wahabi itu kalau dibenturkan dengan teori rasional tidak masuk akal. Karena memang akidahnya orang nggak punya akal. Akidah Wahabi begitu. Nggak sama dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah Tuhan ada di mana? Jawabannya Tuhan Maha Suci dari tempat. Mengapa Tuhan nggak butuh tempat? Karena tempat itu ciptaan Tuhan. Dan Tuhan sudah ada sebelum adanya tempat. Tempat belum ada, Tuhan sudah ada. Dan Tuhan menciptakan arasy bukan karena butuh pada arasy. Kata Sayyidina Ali, innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi la makanan lidzatihi. Allah menciptakan arasy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Karena Allah tidak butuh pada tempat. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi ya disamakan dengan dirinya, butuh pada tempat. Ya Tuhan gak butuh sama tempat. Karena tempat ini makhluk perkara baru, asalnya tidak ada lalu ada. Sedangkan Allah selalu ada. Adanya Allah tanpa permulaan. Ini perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan ajaran Wahabi. Perbedaan lagi antara Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Tadi itu tauhid asma wa sifat, kita sifat 20. Lalu tauhid rububiyah uluhiyah. Kalau kita ini umat Islam sejak masa Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, umat Islam ini mengawalkan tawassul, istighatsah, tabarruk. Itu diawalkan. Mengapa? Itu perintah Al-Qur'an. Tapi kalau Wahabi macam mana? Kata Wahabi, istighatsah syirik, tawassul syirik, tabarruk syirik. Ini kata Wahabi. Jadi ajarannya Wahabi gak sama dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini diantara perbedaan-perbedaan. Kalau ingin tahu perbedaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah, itu perlu pertemuan 3 hari 3 malam. Kita ini cukup 15 menit sudah tahu. Tapi cuma ya sedikit-sedikit lah yang kira-kira isu-isunya menyebar di sini kita ungkapkan. Dan kalau ada paham seperti itu segera jauhi, karena itu berarti virus dan lebih parah daripada virus corona. Ya, apa hukumnya sholat bermakmum kepada imam Wahabi dan sholat di masjid yang orangnya Wahabi? Kalau bermakmum kepada imam Wahabi hukumnya sah tapi makruh, dan masih lebih baik sholat sendiri. Sholat sendiri lebih baik. Kalau ada pilihan, di sini Masjid Babus Salam, lalu di dekat-dekat sini ada Masjid Wahabi, maka ke sini. Mengapa? Kalau di sini maka hukumnya sunnah, tidak makruh. Kalau cuma numpang di masjidnya gak apa-apa, tapi kalau imamnya Wahabi, sholatnya sah tapi makruh. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tufah dan kitab-kitab lain, lebih baik sholat sendiri. Mengapa lebih baik sholat sendiri? Biasanya kalau imamnya beda akidah, jamaahnya gak khusyuk, berundel hatinya. Saya ini pernah pulang dulu tahun 2000 berapa ya? Mungkin 2014 atau 13. Saya pulang dari ceramah di Jawa Tengah naik bis sampai di Surabaya subuh. Saya sholat di terminal ada mushola. Ternyata imamnya gak baca basmalah, langsung alhamdulillah. Setelah itu gak baca mulut. Akhirnya hati ini gerundel. Apa gerundel itu? Jengkel. Waduh, kok ini imam.
Setelah itu ingat, makanya kata para ulama, bermakmum kepada orang beda akidah itu makruh. Mengapa kita jadinya sholat tidak khusyuk? Padahal walaupun imamnya ahlus sunnah sudah sering gak khusyuk. Apalagi kalau imamnya wahab, sudah gak khusyuk, jengkel lagi. 2 kali. Kita ini bukan kekhusyukan. Walaupun imamnya asmaja gak khusyuk juga. Cuma walaupun gak khusyuk masih senang. Tapi kalau imamnya wahabi sudah gak khusyuk masih tambah jengkel. Apa hukumnya belajar tahsin dengan ustaz wahabi? Karena banyak tempat tahsin ustaznya wahabi. Ya sama dengan yang tadi, makruh itu. Makruh. Mengapa? Ya karena khawatir terpengaruh akidahnya. Bahkan kalau bisa-bisa terpengaruh akidahnya, haram belajar pada ustaz mereka. Karenanya kalau mau belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran, dari ustaz-ustaz ahlus sunnah. Insya Allah imam-imam yang ada di Masjid Bagus Salam ini imamnya ahlus sunnah. Di sini ada tahsin? Belum ada? Ada. Jadi sini kalau belajar jangan cari wahabi. Pak Yai, kalau di masjidnya wahabi pulang bawa telur. Ya repot kalau gitu. Berarti cari telur itu. Karena di daerah saya begitu. Kalau yang wahabi kadang pulangnya tiap beberapa minggu dikasih telur jamaahnya. Telur, minyak goreng sama beras. Akhirnya senang jamaahnya. Sembako. Ada lagi. Sekarang kurikulum MDA, SMP, SMA banyak mengajarkan akidah tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sebenarnya apa kesalahan fatalnya dan dampaknya bagi kita? Tauhidnya wahabi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu bahaya. Mengapa? Karena tauhid asma wa sifat itu bertentangan dengan sifat 20. Dan itu mengarah pada ajaran tajsim, menjasmanikan Allah, menganggap Allah bertempat dan menganggap Allah serupa dengan makhluk. Itu tauhid asma wa sifat dan itu hukumnya dosa besar. Ikut akidah tauhid 3-nya wahabi lebih besar daripada dosanya pelacur. Karena itu suul adab kepada Allah. Lalu tauhid rububiyah uluhiyah bahayanya besar. Apa bahayanya? Pertama, orang yang bertauhid rububiyah uluhiyah itu biasanya menganggap umat Islam di luar golongannya lebih kafir daripada orang jahiliyah. Dengan tauhid rububiyah uluhiyah, orang-orang ahlus sunnah oleh wahabi dianggap lebih kafir daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Itu di kitab wahabi. Ada orang wahabi, ulama wahabi dari Saudi, Muhammad bin Ahmad Bashmil, punya kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid. Bagaimana kita memahami tauhid? Apa kata dia? Kata dia, ajibun wa gharib, sungguh aneh dan mengherankan, ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya wassalihin. Aneh dan heran, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Ini gara-gara tauhid rububiyah uluhiyah. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran. Gimana dalam Al-Quran? Umat Islam itu jelas lebih utama dari umatnya para nabi terdahulu. Umatnya Rasulullah lebih baik, lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Ini kok dianggap lebih jelek daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Orang kafir di dalam Al-Quran, dalam keyakinan umat Islam, orang kafir itu derajatnya lebih rendah daripada binatang. Orang kafir gak punya derajat. Ini oleh Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab dinaikkan derajatnya menjadi orang bertauhid. Saudaranya sendiri umat Islam yang bertawassul
diturunkan derajatnya lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini ajaran bahaya. Karena mereka ini menganggap umat Islam lebih kafir daripada Abu Jahal, Abu Lahab, maka Wahabi menghalalkan darah umat Islam di luar golongannya. ISIS, dengar namanya ISIS. ISIS itu menganggap berperang di Syria dan Irak dengan membunuh umat Islam itu hukumnya jihad. Padahal yang dibunuh orang turun dari masjid. Orang Ahlus Sunnah turun dari masjid, oleh Wahabi ISIS ditunggu di luar pintu. Setelah ditunggu di luar pintu ditanya, kamu ikut ISIS apa enggak? Kalau nggak ikut ISIS disembelih pakai pisau. Yang disembelih baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang menyembelih baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena jagannya orang Wahabi. Bukan sapi yang disembelih, tapi umat ini ISIS. Tetapi bagaimana ISIS gak mau memerangi Israel, gak mau memerangi Yahudi? Mengapa gak mau? Karena orang Islam dianggap lebih kafir daripada Yahudi. Jadi akidahnya benar-benar bahaya ini. Karena akidah Tauhid 3, akidahnya Wahabi bahaya betul ini. Jangan dianggap ini bukan bahaya. Ini bahaya luar biasa. Karena nanti seorang anak melawan orang tuanya, seorang anak durhaka pada orang tua. Mengapa? Karena anaknya berubah menjadi Wahabi. Gak mau sama orang tuanya karena dianggap orang tuanya musyrik. Ini banyak kasus di Indonesia. Sudah gak mau sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya gak mau, karena saudaranya juga dianggap musyrik. Bagaimana pemahaman umat pecah jadi 73 golongan dan Wahabi merasa dia yang selamat, firqah najiyah ya. Dalam hadis-hadis diterangkan Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 kulluha finnar illa millatan wahidah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Lalu Wahabi merasa bahwa mereka satu golongan yang selamat. Kalau memang mereka merasa satu golongan yang selamat, ketemuan dengan kita buktikan. Ternyata mereka gak pernah mau. Berarti mereka tidak salah. Karena buktinya gak ada. Yang benar golongan yang selamat adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang diikuti adalah ajarannya para nabi, as-siddiqin, para aulia, ya, kemudian para syuhada dan orang-orang saleh. Atau ajarannya baginda Rasulullah SAW, ajarannya para sahabat dan ulama salaf yang saleh. Kalau Wahabi gak ikut pada itu, karenanya mereka hanya ngaku-ngaku aja. Semua golongan termasuk Wahabi semuanya mengaku golongan yang selamat. Tapi hakikatnya mereka hanya pengakuan. Mengapa? Dalil-dalil gak sesuai dengan ajaran mereka. Jadi gak usah didengar itu. Ini kami selamat, apanya yang selamat? Kalau selamat buktikanlah. Cara pembuktiannya berjumpa dengan para ulama Ahlus Sunnah. Ternyata mereka gak mau. Ada lagi. Belakangan sering disebut bahwa Islam datang dalam keadaan minoritas, nanti balik minoritas. Maka beruntunglah kami yang sedikit ini. Jadi kami yang selamat gitu. Yang dimaksud Islam itu sedikit, Islam itu minoritas, maksudnya umat Islam dibandingkan orang kafir. Itu yang dimaksud. Umat Islam ini awal-awal muncul yang ikut 3 orang. Dari kalangan wanita Ibunda Khadijah, dari kalangan laki-laki dewasa Sayyidina Abu Bakar, dari kalangan anak-anak atau remaja Sayyidina Ali. 3 orang. Lalu tambah, lalu ramai. Nanti di akhir zaman begitu. Itu maksudnya hadis sedikit itu.
Yang dimaksud gharib umat Islam dibanding orang kafir. Dan kenyataannya sekarang ternyata umat Islam sedikit. Mengapa? Karena umat Islam populasinya jumlahnya 20% dari orang kafir. Penduduk dunia ini kan kira-kira 6 miliar lebih. Umat Islam kan 1 miliar lebih. Ada 2 miliar, gak sampai kan? Kira-kira itu. Lebih banyak orang kafir memang. Adapun tanda-tanda aliran yang benar di dalam Islam adalah golongan mayoritas. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Umat Islam ini kalau bersepakat dipastikan benar. Ini namanya ijma. Kalau umat Islam tidak bersepakat, terjadi perbedaan, maka apa tanda-tanda golongan yang benar? Dalam hadis ini diteruskan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawatil aqdam. Kalau kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoritas. Nah, di sini golongan mayoritas dijadikan ukuran atau standar golongan yang benar. Berarti kelompok yang sedikit di dalam Islam itu berarti golongan yang tidak benar. Kalau Wahabi merasa benar karena mereka minoritas. Yang minoritas bukan cuma Wahabi, Syiah minoritas, HTI minoritas, padahal Wahabi mengkafir-kafirkan Syiah. Wahabi memusuhi HTI, sama-sama minoritas. Ahmadiyah minoritas juga, lebih minoritas lagi. Apa berarti Syiah dan Ahmadiyah lebih benar daripada Wahabi? Kan gak mungkin. Karenanya minoritas di dalam Islam gak bisa menjadi standar ukuran aliran yang benar. Tetapi standarnya adalah golongan mayoritas. Minoritas itu menjadi standar ketika membandingkan orang Islam dengan orang kafir. Jadi Wahabi itu salah paham pada hadis itu. Makanya mereka disebut dengan Salafi. Artinya golongan Salafi. Nah lagi. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat mengikut buku sifat sholat Syekh Albani? Itu sifat sholatnya Wahabi itu, jangan diikuti. Kita ini harus ikut cara sholatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu di dalam fikih kata Ki Hasyim Asy'ari itu tergabung dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalau keluar dari mazhab 4 ini berarti aliran sesat. Jadi kita gak boleh ikut tata cara aliran sesat. Jangan ikut itu. Makanya belajar jangan dari Google, belajar jangan dari YouTube, belajar jangan dari radio, belajar itu langsung kepada ulama, biar ketemu orangnya. Dari buku aja juga gak bagus, kecuali kalau tahu pengarangnya itu Ahlus Sunnah. Banyak ulama-ulama Indonesia menulis tata cara sholat lengkap dengan dalil-dalilnya. Cari buku-buku itu lebih bagus. Nah lagi terakhir masih ada ya, bacakan aja. Katanya para ustadz mereka ustadz sunnah, lalu Kiai Idris Hasan Somad ustadz apa? Kalau saya dan Ustadz Somad ini Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi itu hanya pengakuannya namanya Ustadz Sunnah, entah sunnahnya siapa. Kan gak jelas, ya sunnah versi mereka aja. Yang Ahlus Sunnah ini yang kita ini di Riau punya majelis namanya Sunanul Mustafa yang dibaca kitab Sahih Bukhari. Wahabi gak ada begitu. Kalau memang mereka sunnah datang ke majelis Sunanul Mustafa. Kita ini juga di Pekanbaru juga punya majelis Al-Musnad yang dibaca kitab Muwatta. Wahabi gak punya.
paling yang dibaca ya Ushulus Tsalatsah, Tauhidnya bin Abdul Wahhab. Paling itu yang dibaca, kitab tipis-tipis. Kitabnya Wahabi biasanya tipis-tipis. Ya cuma syarahnya tebal-tebal, tapi ya hanya apa ya? Ya tebal aja lah. Tapi hujahnya tidak kuat gitu. Kita ini yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka ini bilang, saya ini katanya Ustaz Syubhat, wah Ustaz Syubhat. Diajak ketemuan gak mau. Syubhat itu artinya gak jelas. Sesuatu yang gak jelas bisa dibuktikan. Kalau memang ajaran kami gak jelas, ayo ketemuan. Apanya yang gak jelas? Kamu bawa Sahih Bukhari, saya bawa Sahih Bukhari. Kamu bawa kitab tafsir, saya bawa kitab tafsir. Sama-sama bawa lah. Atau kalau gak punya, datang ke tempat saya, kitabnya lengkap, kitab-kitab hadis. Atau di tempat mereka, kitab-kitab hadis yang ulama-ulama dulu yang ada, kita baca itu bareng-bareng. Jangan cuma bilang syubhat dan segala macam. Diajak ketemuan nggak mau. Berarti mereka benar-benar Ustaz Syubhat. Mereka yang syubhat. Syubhat itu ya hasil gak benar. Maksudnya hasil gak benar ya hasil selingkuh. Orang itu kalau selingkuh diajak ketemuan tidak mau. Mengapa? Karena takut ketahuan. Yang maksudnya akidahnya hasil selingkuh. Selingkuh dengan iblis. Di Pekanbaru sebagian penceramah katanya kita nggak perlu bermazhab. Justru kalau ada orang ikut mazhab itu ada muqallid, ada mutabi'. Kami tidak ikut muqallid karena muqallid itu ada taklid buta itu tercela katanya. Gimana gitu? Bagi orang awam ya, di dalam ajaran agama kalau urusan akidah tidak boleh taklid. Tetapi harus tahu dalil-dalilnya, seperti tentang sifat 20, seperti wujudnya Allah. Itu wajib. Kalau di dalam masalah fikih, orang awam itu wajib taklid. Taklid itu artinya apa? Mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya. Dan ini kita ini memang sejak dulu, sejak masanya ulama salaf, abad kedua Hijriah, umat Islam itu sudah melakukan taklid mazhab. Ikut mazhab itu sejak dulu, bukan dari sekarang. Mengapa kita ini bermazhab? Di dalam beragama ya, di dalam beragama orang itu gak boleh memahami Al-Quran dengan pikirannya sendiri. Memahami hadis dengan pikirannya sendiri tidak boleh. Tapi bagaimana dia memahami Al-Quran dan hadis harus punya guru. Gurunya punya guru bersanad sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, mazhab ini sebenarnya menjaga sistem hubungan kita di dalam beragama dengan para guru. Jadi ada gurunya kalau bermazhab. Kalau tidak bermazhab maka tidak ada gurunya. Bahaya kalau gak ada gurunya. Kalau gak ada gurunya, kata para ulama, berarti gurunya adalah syaitan. Wahabi itu gurunya syaitan karena gak punya guru. Jadi kita wajib berguru, makanya kita bermazhab. Dan bermazhab ini senang. Mengapa senang? Karena kita gak repot-repot cari dalil. Sebenarnya kita ini dalam kehidupan sehari-hari sudah bermazhab, betul. Misalnya kamu kalau sakit kepala pergi ke warung, beli apa namanya? Beli bot. Saya tanya siapa yang bikin botrek? Tahu? Gak tahu. Botrek dibuat dari apa juga tidak tahu. Pabriknya di mana juga tidak tahu. Berarti ikut mazhabnya botrek. Kalau kita ini gak bermazhab, sakit kepala, belajar dulu di Google. Obat botrek ini terbuat dari apa? Dicari bahannya ini. Hanya dicari ke pasar, cari bahan ini, gak ada. Yang dijumpai cuma
2, padahal posisinya 5. Oh, berarti yang 3 cari di Jakarta. Obatnya belum dapat, orangnya mati duluan. Karena tidak bermanfaat. Kalau bermazhab ini senang. Kita ini misalnya di sini mau makan apa, makanan sini favorit? Makanan Padang. Bukan ya, bukan orang Padang, tapi di sini banyak makanan Padang, Minang. Kita ini ingin menu makanan Minang. Kalau nggak bermazhab, dia belajar dulu gimana cara memasak makanan Minang. Lalu beli bahan-bahannya, akhirnya kita kelaparan. Dan nanti karena kita baru belajar memasak, hasilnya tidak enak. Karena nggak enak, bikin perut menjadi mules. Tapi kalau kita ini bermazhab, nyaman, senang. Mengapa? Cari warung Padang, rumah makan Padang yang ramai orangnya. Sampai di sana langsung pesan. Kita gak urus ini dalilnya dari mana, ini mengapa warnanya merah, ini dari apa saja. Gak ada urusan dengan kita. Yang penting kita ini namanya mazhab. Kalau gak bermazhab itu masa sekarang itu namanya orang bodoh. Gak bisa gak bermazhab itu. Kita harus bermazhab karena menjaga hubungan murid dengan guru. Nah lagi di dalam kitab I'anatul Talibin katanya tahlilan itu bid'ah. Jadi gimana sebenarnya? Tahlilan, kalau yang dimaksud itu bacaan tahlil gak ada di dalam kitab I'anatul Talibin atau kitab apapun. Gak ada. Kalau yang dimaksud itu kenduri, sedekah makan, kematian, itu khilaf di kalangan para ulama. Para ulama mazhab Syafi'i, ada yang sebagian para ulama Syafi'i mengatakan makruh, tapi makruhnya makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Itu sedekah makan. Itu kalau sedekah makan kenduri itu murni dari keluarga si mati. Tapi kalau sedekah makan itu sumbangan dari tetangga, maka tidak makruh. Kalau di Jawa ada orang meninggal, satu kampung, satu desa datang ramai-ramai bawa beras, bawa uang, maka berarti sedekahnya tidak makruh. Kalau di sini kalau ada orang mati, tetangga ngasih santunan. Gak ngasih? Hah? Ngasih juga ya? Kalau dari situ berarti tidak makruh. Kata para ulama begitu. Ini mazhab Syafi'i. Dan ulama mazhab lain, mazhab Maliki mengatakan tidak makruh. Syekh Nawawi Banten kenduri sampai 7 hari. Dalam kitab Nihayatuz Zain, hari ke-40 kata beliau tidak makruh, tapi dianjurkan. Mungkin yang i'anah itu tradisi negara lain. Kalau yang di sini kata Syekh Nawawi Banten dalam Nihayatuz Zain tidak makruh. Kita mungkin sebaiknya ikut Syekh Nawawi Banten. Mengapa? Karena beliau orang Indonesia dari Banten dan beliau tahu situasi di sini. Situasi di Indonesia itu tahu. Saya kira begitu. Akhirnya ini Wahabi ini sering nyebut sunnah itu cuma jenggot dan celana cingkrang. Apa ada sunnah yang lain? Mereka ini kalau melakukan sunnah ditampil-tampilkan. Dan itu jenggot dan cingkrang. Padahal sunnah-sunnah yang lain mereka syirikkan. Contohnya tawassul hukumnya sunnah mereka kafirkan. Istighatsah juga sunnah mereka kafirkan. Tabarruk sunnah mereka kafirkan. Sunnah-sunnah yang lain mereka larang. Tahlil hukumnya sunnah juga mereka bid'ahkan. Mereka ini hanya 2 itu yang benar, yang lain sudah tidak benar. Bahkan di daerah lain orang Wahabi ini sunnahnya bukan jenggot dan cingkrang. Nanti buka laundry ditulis laundry sunnah. Nanti buka apotek sunnah. Ada di Pekanbaru? Ada. Nah, mana dalilnya apotek sunnah? Gak ada begitu. Apotek ya apotek. Kok laundry sunnah?
Nanti mereka buat kue sunnah. Ya mereka ini ya ngawur mereka ini. Sunnah ini masuk kemana-mana. Padahal yang benar-benar sunnah ya, sebagian besar yang benar-benar sunnah oleh mereka justru disesatkan, disyirikkan dan dibid'ahkan. Ya cuma ya ditampilkan aja. Ya cuma itu sebenarnya yang ditampilkan. Yang lain nggak ditampilkan. Karena mereka meninggalkan yang sunnah-sunnah. Amalan sunnah yang berbeda dengan mayoritas malah mereka bid'ahkan. Jadi ada perbedaan. Bid'ahnya Wahabi itu ratusan. Dulu Wahabi berbeda dengan mayoritas umat Islam dalam 150 masalah. Dulu. Kalau sekarang ini ya mungkin bukan 150 lagi, mungkin lebih lagi. Itu rata-rata darinya sunnah dan dibid'ahkan atau disyirikkan oleh mereka. Jadi saya kira ini ya yang perlu saya sampaikan dalam takbir akbar malam ini. Ini sudah 9:30, biasanya selesai ya. Mudah-mudahan dalam pertemuan malam ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Yang punya hutang segera lunas. Mudah-mudahan yang belum punya menantu segera punya mantu. Yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh. Dapat jodoh yang soleh, dapat jodoh yang solehah, mudahkan rizkinya, rizki yang halal, yang barokah, yang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Amin, Allahumma amin. Mari kita baca doa bersama ya sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'syiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa mashayikhina wa mu'allimina wa ashabina wa ahbabina wa dhawil huquq 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.